Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada mahasiswa-mahasiswi ekonomi pembangunan, khususnya yang mengambil mata kuliah Ekonometrika 1. Em, eh, Hari ini, pertemuan 1, kita akan membahas topik tentang apa itu ekonometrika atau gambaran umum tentang ekonometrika. Nah, sebelum itu kita akan menyamakan persepsi terlebih dahulu. Kenapa kita kok harus belajar ekonometrika, utamanya untuk mahasiswa-mahasiswi ekonomi pembangunan. Nah, ekonometrika itu merupakan jiwa dari ekonomi pembangunan atau ilmu ekonomi yang harusnya kita itu bisa terspesialisasi di kemahiran ekonometrika. Kemudian tujuan dari kita belajar ekonometrika itu tidak hanya untuk lulus pada mata kuliah ini, tetapi bisa mengaplikasikannya langsung kepada penelitian atau tugas akhir Anda. Gitu. Jadi, saya menginginkan bahwa setelah mengikuti mata kuliah ekonometrika, baik ekonometrika 1 atau ekonometrika 2, itu Anda benar-benar bisa mengaplikasikannya selayaknya mahasiswa dari ekonomi pembangunan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang apa saja. Baik, yang pertama yang kita akan bahas adalah dari definisi, kemudian tujuan dari ekonometrika. Lalu yang ketiga adalah aplikasi dari ekonometrika. Ekonometrika itu dipakai di eh, problem apa aja sih? Terus habis itu yang terakhir adalah jenis data ekonomi. Nah, yang pertama dari segi definisi, ekonometrika itu merupakan ilmu yang terdiri dari teori ekonomi, matematika, statistika yang bertujuan untuk menguji kebenaran teori ekonomi, yaitu hubungan antar variabel ekonomi secara kuantitatif dengan menggunakan data empiris. Nah, biasanya para ekonometrikawan atau ahli ekonometrika itu menggunakan data non-eksperimental. Data non-eksperimental itu adalah data yang dikumpulkan dari fenomena yang terjadi secara alami gitu ya, yang biasanya basicnya adalah sensus atau survei. Nah, teman-teman sekalian bisa memperoleh data tersebut secara primer atau sekunder. Pertama, kalau primer itu data asli yang dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri dari sumber pertama dengan tujuan penelitian yang spesifik. Misalnya Anda survei di kampung A atau survei di kampung B untuk meneliti X, gitu ya. Kemudian untuk cara sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak ketiga, misalnya lembaga pemerintah dari BPS, Bank Indonesia, atau database dari World Bank. Nah, bagaimana kalau misalnya eh, data eksperimental, apakah bisa diestimasi menggunakan metode ekonometrika? Nah, kita harus tahu data eksperimental itu seperti apa, yaitu data yang bisa diatur oleh peneliti. Jadi peneliti di sini memegang kendali apa yang dia lakukan, sehingga untuk penggunaan metode ekonometrika itu tidak disarankan pada jenis data eksperimental. Kemudian, apa sih tujuan kita belajar ekonometrika? Yang pertama adalah estimating atau estimasi. Jadi,
Fungsi utama dari ekonometrika yaitu mengukur dan memodelkan hubungan antar variabel ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu menguji, di mana ekonometrika ini digunakan untuk memvalidasi secara empiris teori ekonomi, gitu ya. Jadi teori ekonomi yang ada itu kita buktikan dengan cara memodelkan variabel ekonomi atau fenomena ekonomi yang ada. Kemudian yang ketiga, yaitu evaluasi, di mana analisis ekonometrika ini berperan penting untuk menilai atau menguji keefektifan dari suatu kebijakan atau bisa menjadi hasil rekomendasi untuk stakeholder. Nah, pengaplikasian dari ekonometrika itu bisa di apa aja. Jadi bisa di ruang lingkup makroekonomi maupun non makroekonomi. Jadi untuk makroekonomi misalnya Anda meneliti tentang investasi negara atau government expenditure, konsumsi, kemudian ada produk domestik bruto dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan variabel non makroekonomi misalnya bahwa Anda ingin meneliti sebuah industri seperti itu atau Anda memasukkan variabel misalnya jenis kelamin, kemudian usia, lalu tingkat pendidikan dan lain-lain. Nah, ini merupakan jenis jenis data ekonomi. Ada tiga, yaitu time series, cross section, sama data panel. Nah, kita mulai dari time series. Jadi time series itu biasanya datanya berupa seperti ini, di mana em, terdapat beberapa tahun dan biasanya itu tidak hanya tahun, berarti bisa ada kuartal, triwulan, bulanan, tahunan, dan lain-lain. Kemudian bagaimana dengan jenis data cross-section? Nah, biasanya sampel seperti individu, kemudian rumah tangga, perusahaan, kota, negara, atau lainnya yang hanya ada pada satu periode atau satu tahun atau bulan tertentu. Kemudian bagaimana dengan data panel? Data panel itu adalah gabungan dari jenis data cross-section dan time series, di mana memuat beberapa tahun atau beberapa bulan seperti itu dan eh, banyak sekali variabel di dalamnya. Nah, demikian gambaran umum dari kenapa kita harus belajar ekonometrika dan kapan aja kita bisa pakai metode ekonometrika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.